Sobat Otomotif Traveling, kali ini kita mau jalan ke Palembang lewat tol yang dari Bakauheni Pelabuhan sekitar 400 km dan finishnya di Jakabaring, Stadion Utama Palembang yang terakhir dipakai untuk Asian Games. Sekarang saya ada di kapal feri eksekutif di Pelabuhan Merak, tunggu nyebrang ke Pelabuhan Bakauheni. Kapal feri eksekutif itu bisa tembus 1,5 jam, cuman beda sama yang reguler. Kalau yang reguler itu bisa 3,5 jam. Oke, kita lanjut lagi, tunggu berikutnya sampai finish di Palembang. Kita masuk ke area dalam kapal feri eksekutif Merak Bakauheni. Nah, kita lihat Sobat Otomotif Traveling, tempat istirahat, tempat duduknya enak banget nih. AC, tempat duduknya juga enak, nyaman, bisa disetel. Kalau keliling-keliling ada salah satu tempat duduk lesehan. Jadi kalau bawa keluarga, kita bisa masuk ke tempat duduk lesehan. Yang kepengen ngemil atau makan-makan snack, nah silakan deh lihat tuh daftar harga. Di situ lengkap dijual jenis-jenis makanan ringan plus kopi hangat, termasuk juga mie instan. Kalau seandainya lupa bawa makanan sebelum naik kapal, di sini disediakan di kapal feri eksekutif Merak Bakauheni. Tempat penjualannya pun asik banget, kayak minibar gitu. Alhamdulillah sudah mendekat Pelabuhan Bakauheni Lampung. Udah mulai kapalnya mendekati batas pelabuhan. Kita lihat tuh ada delta atau daratan yang agak menjorok ke laut. Nah, total perjalanannya sebenarnya sih 1 jam plus setengah jam untuk merapat ke pelabuhan. Nah, kita siap-siap turun dari kapal. Enaknya nih kalau kita turun di Pelabuhan Merak atau Pelabuhan Bakauheni, itu turun dari kapal langsung diarahkan ke pintu keluar dan itu mendekat ke tol Bakauheni Selatan. Nah, dari tol Bakauheni Selatan terus sampai 328 km langsung ke pintu tol Kayu Agung Sumatera Selatan. Masuk tol Bakauheni Selatan atau keluar tol ke arah jalur lama atau lintas timur dari Lampung ke Palembang. Nah, Sobat Otomotif Traveling, kita mulai mendekat ke pintu tol Bakauheni Selatan dan di sini pas masuk pintu tol Bakauheni Selatan belum dikenakan tarif, cuma ngetap e-money atau uang elektronik. Nanti bayarnya setelah pintu keluar tol Kayu Agung Sumatera Selatan. Nah, kelihatan kan gerbang tol Bakauheni Selatan. Kita mulai journey to Palembang. Nah, nggak jauh, sekitar 30-an kilometer kita masuki rest area, masuk dalam masih kawasan Lampung. Ini masih dalam proses pembangunan. Sampai dari Pelabuhan Bakauheni, di sini ada rest area kilometer 33 dari Pelabuhan Bakauheni. Tadi juga ketemu rest area kilometer 20, persis masih belum selesai. Cuman masih ada kelihatan warung-warung non permanen, lumayan buat istirahat sementara. Sekarang kita lihat tuh fasilitasnya, musola, ada pembangunannya. Sebelum tahun baru juga malah belum ada sama sekali bangunan permanen yang seperti ini. Sebelum tahun baru 2020 masih seperti ini. Ini kontainer dijadikan warung, keren sih sebenarnya. Cuman sayang kalau dibikin rapi, dibikin milenial dikit, asik ngelihatnya. Nah, ini di seberangnya juga ada persiapan untuk mudik Lebaran 2020. Ini belum ada SPBU-nya, tapi udah ada logo waktu itu buat SPBU sementara tahun lalu Lebaran 2019.
Abis lihat-lihat rest area, ya bisa disebut rest area mini, kita lanjut lagi ke arah Palembang. Nanti kita lihat rest area mana yang sudah pembangunannya sudah selesai dan banyak makanannya. Nah, itu yang dicari buat ngisi perut yang sudah keroncongan. Kelihatan ya, sobat otomotif traveling, sepi memang perjalanannya. Tadi pas ngeliat enak banget, bisa ngegas minimal tuh bisa 120 km per jam. Asik nih. Memang kalau seandainya betul jadi bisa cepat sampai dari Bakauheni ke Palembang. Sekarang sudah sampai di rest area Mesuji, kilometer 234. Ini rest area yang tadi dibilang lengkap dan rapi. Bisa kita lihat nih, tempat makan, jajanan, semua sudah lengkap semua. Hai, gimana perjalanannya? Seru, oke. SPBU semua. Ini sudah masuk mendekati Kayu Agung. Kayu Agung itu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Banyak masakan Jawa malah di sini. Ini pindangnya mana nih? Pindang patin, mie celor, nggak ada di sini. Yang paling dianggap seperti rest area di tol Jawa. Oke, kita lanjut lagi dan sekaligus mau ngisi bensin dulu. Melewati setelah rest area Mesuji Lampung. Nah, ini mulai mendekati kawasan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi nanti bisa kelihatan ada batas antara Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah kiri tol. Oke, kita mau mendekat pintu tol Kayu Agung Sumatera Selatan. Nah, ini masih belum tahu nih, dari pintu tol Kayu Agung bisa dilanjut ke pintu tol Kayu Agung Palembang yang keluar langsung ke Stadion Jakabaring atau Jakabaring Sport Center. Aduh, bener deh, belum dibuka ternyata pintu tol Kayu Agung Palembang. Kabarnya sih menunggu peresmian langsung dari Presiden Jokowi. Jadi pintu tolnya itu sudah kelihatan dari jauh, sudah selesai. Cuma semua mobil yang mengarah ke tol Lampung Palembang itu selesai di tol Kayu Agung Sumatera Selatan, langsung dibelokkan. Jadi kita akan keluar ke Kabupaten Kayu Agung. Setelah keluar tol Kayu Agung Sumatera Selatan, kita akan melewati jalan biasa, tapi gak perlu khawatir, nanti sekitar 30 kilo itu ada tol Indralaya menuju ke kota Palembang. Dari tol Indralaya ke tol kota Palembang tarifnya Rp20.000. Nah, sekarang kita sudah masuk kota Palembang. Kelihatan kan sobat otomotif traveling, sebelah kanan itu jalur LRT. Palembang sudah punya duluan LRT dibanding Jakarta dan sudah dipakai tahun 2018. Ayo kita nikmati dulu kota Palembang. Sekarang kita akan kunjungi wisata religi, disebut wisata Al-Quran Al-Akbar. Al-Quran Al-Akbar ini di kawasan Gandus Musi 2 Palembang. Kalau arahnya dari kota Palembang itu ya paling sekitar 15 km, patokannya jembatan Musi 2. Dari jembatan Musi 2 itu nanti masuk ke pemukiman. Oke, kita lihat-lihat dulu sobat otomotif traveling.
masih dalam penyelesaian. Ini totalnya masih 15 bab. Turis-turis dari mancanegara juga pernah datang dan ini menjadi tempat wisata yang lagi ramai dikunjungi. Ini Al-Quran halaman demi halaman, ukuran lebarnya 135 cm, panjang 175 cm. Di Al-Quran Al-Akbar ini juga ada ruangan souvenir dan pakaian-pakaian khas tradisional Palembang. Kita lihat, ini arah pintu keluar. Oke, kita lanjut keluar lagi menuju tempat wisata lain. Sekarang kita ke arah Jakabaring Sport Center. Jakabaring Sport Center ini harus melewati jembatan Ampera kalau kita berangkat dari tempat wisata religi Al-Quran Al-Akbar. Di sebelah kanan ada kan tuh, kelihatan tuh jalur LRT. Memang jalur LRT akan stop berakhir di Jakabaring Sport Center. Sampai juga di Jakabaring Sport Center. Ini kawasan sebelum masuk pintu stadionnya. Dulu dikenal Stadion Jakabaring. Di sini tempat salah satu klub sepak bola untuk Sumatera Selatan. Namanya Sriwijaya FC. Berapa kali juara Liga Indonesia. Nah, di Jakabaring Sport Center itu beberapa fasilitas olahraga bertaraf internasional mulai dipakai tahun 2004 untuk Pekan Olahraga Nasional. Sekarang menuju jembatan Ampera. Ampera ini dibuat tahun 1962. Saat itu setelah penyelesaiannya bawahnya sungai. Jadi bisa dibuka kalau ada kapal-kapal besar. Setelah puluhan tahun udah nggak bisa berfungsi, cuma sebagai jembatan. Ini jembatan Ampera menghubungi kawasan yang disebut Hulu dan Ilir. Jadi ini dibelah kalau nggak ada jembatan Ampera zaman dulu sebelum ini dibikin 1962. Mereka harus nyebrang sungai. Oke, sobat otomotif traveling, kita lanjut. Sudi mampir. Ini pempek yang unik, tidak ada di Jakarta. Jenisnya pempek lenggang dan pempek bakar. Posisinya tepat di depan kantor wali kota Palembang. Dulu disebut pintu air. Sekarang pas di belakang Benteng Kuto Besak. Kita lihat tulisan di belakang saya. Benteng Kuto Besak ini dibangun tahun 1700-an. Bangun oleh Sultan Mahmud Badarudin. Itu fotonya kalau nggak salah ada di mata uang rupiah. Benteng Kuto Besak. Nah, Benteng Kuto Besak ini kabarnya dibuat dari putih telur. Putih telur itu merekat atau menempelkan batu bata penyusun, ini menjadi benteng. Arahnya coba kita lihat sobat, itu ke arah Sungai Musi. Ini benteng pertahanan untuk melawan Portugis Belanda. Portugis dan masuk melewat sungai, dan ini menjadi pertahanan untuk serangan. Nah, kita lihat tuh, nah ini tuh stud kalau bahasa Indonesia Jakartanya. Sekarang Benteng Kuto Besak di bawah peliharaan dari Satuan Angkatan Darat Kodam Sriwijaya. Kodam Sriwijaya tidak boleh masuk orang-orang yang bukan dari Satuan Angkatan Darat. Siang hari panasnya bisa mencapai 38 derajat Celcius. Jadi kalau keluar dari mobil Pajero Sport di Palembang hari ini nggak lepas dah pokoknya. Keringetan terus. Dari
Benteng Kutobasa tinggal berapa langkah nyebrang dikit aja udah ada semacam tempat hangout lah, tempat ngumpul-ngumpul sobat otomotif traveling. Nanti kita bisa lihat jembatan Ampera dari jauh, terus langsung mendekat ke Sungai Musi. Kalau buat foto-foto, buat selfie, ini keren abis lah tempatnya. Nah, ini mulai dibuat jadi kawasan wisata lapangan ini tahun 2004. Dulu cuma sekedar tempat kawasan parkir, kawasan rame-rame yang tidak seindah ini. Kalau malam hari, sobat otomotif traveling, kita bisa berandai-andai seperti di Sungai Chao Phraya, Bangkok. Lampu-lampu yang ada di sisi jembatan Ampera kelihatan jelas. Sungai Musi termasuk sungai terlebar di Indonesia, menjadi urat nadi perdagangan Sumatera Selatan sebelum era modern. Aduh, hari ini otomotif traveling balik ke Jakarta. Sekarang kita posisi tinggal masuk tol Kayu Agung, Lampung. Kira-kira masih 400 km lagi. Jangan lupa subscribe channel otomotif traveling. Oke, pantau terus video-video otomotif traveling, jalan-jalan asik.